Kami juga kembali menyampaikan jumlah izin yang sudah diterbitkan. Ini adalah tabulasi dari jumlah izin secara keseluruhan yang kami bagi, baik IUP eksplorasi, IUP produksi, maupun IUP yang aktif. Dalam pengertian produksi aktif, sebab ada yang sudah produksi tapi belum aktif, ada yang aktif. Total keseluruhan sampai dengan hasil investigasi ini kami susun, jumlah IUP yang ada di Sulawesi Tenggara sudah mencapai 528, dan jumlah ini bertentangan dengan yang terlapor di Kementerian SDM untuk mendapatkan konfirmasi tentang CNC. Lanjut, kami juga segera melaporkan kenaikan ekspor biji nikel di Sulawesi Tenggara selama 6 tahun terakhir, dari sejak 28 sampai dengan 2013 mengalami peningkatan yang amat sangat besar, kenaikan lebih dari 600%. Tetapi untuk diketahui bahwa ini data adalah data yang kami bisa peroleh sendiri, dalam pengertian usaha yang dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk merekap semua ekspor yang dilakukan oleh kabupaten kota. Sebab pada umumnya pemerintah kabupaten, khususnya instansi terkait yang harus melakukan pelaporan terhadap ekspor yang dilakukan di setiap kabupaten kota, itu tidak pernah melaporkan ke provinsi. Jadi dari laporan ini kami perkirakan masih ada potensi nikel kita yang diekspor sekitar 3-40% yang tidak terlapor. Dan 3-40% yang tidak terlapor itu, Pak, itu potensi illegal mining. Ada 7 tahapan yang dilakukan, baik dari tahapan eksplorasi yang sebelumnya adalah peninjauan umum. Peninjauan umum itu lebih kepada ingin melakukan survei awal dulu untuk melihat existing lokasi. Kemudian tahapan eksplorasi sudah diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat administrasi, syarat administrasi yang ada di dalamnya. Demikian juga dengan aktivitas eksplorasi, dari mulai rencana kerja dan anggaran biaya sampai dengan yang berkenaan dengan analisa dampak lingkungan, yang berkenaan dengan izin pinjam pakai kawasan hutan. Dari sini kita sudah mulai menemukan masalah, Pak, karena dalam kenyataannya banyak perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan eksplorasi secara benar. Bahkan diindikasikan data-data eksplorasinya itu direkayasa. Secara jujur, kalaupun ada eksplorasi, mungkin jarak yang mereka lakukan penggalian atau drilling itu jarak antar 1-200 meter. Sementara dalam sistem penambangan yang baik, untuk mendapatkan validitas potensi yang sempurna, minimal jarak antara titik satu ke titik yang lain, kiri kanan muka belakang, kira-kira gampang gambarnya seperti itu jaraknya 25 meter. Tapi ini dengan sampel, ya, jarak 200 meter pun itu sudah dijadikan sebagai sebuah data eksplorasi. Selanjutnya di tahap eksploitasi. Di dalam pelaksanaan tahap eksploitasi pun juga seperti itu, didasarkan pada eksplorasi. Tetapi kenyataannya seringkali antara eksplorasi dengan eksploitasi dilakukan secara bersamaan. Di samping proses administrasinya tidak memenuhi syarat, AMDAL atau UPL-nya juga tidak ada, kadang-kadang bukti pembayaran iuran tetapnya juga belum dilakukan, perusahaan itu sudah melakukan eksploitasi. Ada juga yang memprihatinkan kita, Pak, kami menemukan ada perusahaan yang baru ada nama, tetapi sudah punya izin. Setelah kita melakukan penelusuran terhadap perusahaan-perusahaan itu, perusahaan itu belum terdaftar di Kementerian Kehakiman, bahkan aktenya belum berdiri, Pak, baru nama dibikin. Setelah itu baru disusul, dan setelah kita komparasi datanya, memang betul IUP-nya belum keluar, baru perusahaannya itu terbit. Nah, saya kira dari sisi administrasi ini sudah ada sesuatu yang memang tidak tepat dari proses atau tahapan. Nah, demikian juga di dalam pelaksanaan eksploitasi, terutama aktivitas produksi, benar-benar apa yang menjadi harapan kita untuk menciptakan proses base mining practice itu supaya lebih bagus, itu tidak dilakukan. Jadi istilah pengupasan permukaan, kemudian hasil eksplorasi itu ditentukan, dan setelah itu topsoilnya dipindahkan untuk selanjutnya setelah dilakukan penggalian
kemudian dilakukan penutupan kembali atau reklamasi, itu tidak dilakukan. Bahkan kewajiban mereka untuk merehabilitasi, mereboisasi dan revegetasi ulang itu sama sekali tidak dilakukan. Dan saat ini apabila bapak-bapak sekalian ke lapangan untuk melihat keadaannya, itu dalam keadaan yang porak-poranda atau terbuka. Lingkungan kita sudah sangat rusak. Nah, di dalam pelaksanaan aktivitas produksi ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan seperti rencana kerja dan anggaran biaya, ya. Kemudian pelaksanaan konstruksi, ini tidak ada yang memenuhi syarat sama sekali. Ada pertambangan, gudang kantornya saja tidak ada di situ, bahkan gudang bahan bakarnya pun tidak punya, ya. Lalu rencana reklamasi dan jaminan reklamasi ini juga ada yang punya, ada yang tidak. Ada yang menyimpan jaminan reklamasinya, tapi yang ditemukan itu hanya sekitar 800 juta per hektar. Sementara nilai kerusakan dan pemulihan dengan dana 800 juta itu tidak akan bisa terselesaikan. Itu pun mekanisme penempatan dananya belum ada yang standar. Kadang-kadang ada yang menyimpan di rekening kepala daerah, ada juga yang menyimpan di rekening perusahaan sendiri. Tetapi kami belum menemukan berupa rekening escrow account antara pemerintah dan pemilik. Demikian juga dengan rencana penutupan tambang, kemudian proses penambangan, prosedur penambangan diabaikan, kemudian pengelolaan lingkungan sama sekali sangat memprihatinkan, kemudian CSR atau komplek ini juga tidak ada yang bertanggung jawab, sebab antara penambang dengan pemilik, karena ada istilah JOP, istilah joint operation itu, ya, pemilik tambangnya ada di Jakarta, tapi JO-nya ada di daerah. Begitu kita jaring untuk bagaimana mendapatkan informasi atau pengawasan serta pengendalian di bidang administrasi, ini saling tuju-menuju, tidak ada yang jelas. Demikian juga dengan pelaporan. Dan lagi-lagi izin pinjam pakai hutan, ini seringkali belum ada sudah menambang. Seharusnya izin pinjam pakai hutan menurut ketentuan itu dari sejak eksplorasi sudah harus dipenuhi sampai dengan apalagi eksploitasi. Nah, ini beragam. Nanti kita akan temukan di dalam laporan itu dan di checklist itu cukup jelas. Tahapan yang kelima yaitu pengangkutan. Di pengangkutan ini juga, di samping mereka menggunakan jalan produksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Minerba menjadi kewajiban setiap angkutan tambang melalui jalan produksi. Ada juga yang tidak ditunjang oleh jalan produksi sehingga menggunakan jalan negara. Nah, penggunaan jalan negara ini berisiko tinggi, meskipun dimungkinkan izinnya melalui Kementerian PU kalau itu jalan nasional, melalui gubernur kalau itu adalah jalan provinsi, dan melalui bupati bila itu jalan kabupaten. Tapi kenyataannya ada di beberapa kabupaten yang menggunakan jalan negara dan jalan provinsi tetapi tidak memiliki izin. Dan inilah potensi kerusakan jalan-jalan negara kita yang paling tinggi. Selanjutnya, di dalam pengangkutan ini juga, di samping penggunaan jalan menuju pelabuhan, ini masalah pelabuhan. Nah, Bapak sekalian, saya atau kami sendiri pernah mengadukan hal ini 2 tahun yang lalu kepada Menteri Perhubungan. Kami melaporkan kondisi pelabuhan-pelabuhan jeti yang digunakan untuk ekspor bahan baku itu. Tapi nampaknya apa yang menjadi kesepakatan kami pada saat itu dengan Pak Menteri Perhubungan tidak ditindaklanjuti oleh staf. Sebab saya juga melaporkan pada kesempatan ini, ya, kami mensinyalir bahwa izin-izin pelabuhan diterbitkan oleh Departemen Departemen Perhubungan itu tidak pernah dilakukan investigasi di lapangan, pengecekan atau penelitian oleh instansi teknis. Ya, sementara izinnya keluar di Jakarta, Pak. Nah, proses pengurusan izin ini juga kadang-kadang menyita waktu yang cukup panjang. Lalu kemudian ya mungkin pengusaha tidak sabar sehingga sudah banyak menggunakan pelabuhan tanpa izin. Di dalam pelabuhan itu sendiri yang kami ketahui ada 3 izin. Izin untuk izin pelabuhannya sendiri, kemudian izin pembangunan, dan izin untuk pengoperasian.
Nah, kadang-kadang baru satu izin sudah digunakan operasi. Yang pasti yang mempunyai izin lengkap itu hanya beberapa perusahaan yang ada di sana. Kebanyakan tidak lengkap memiliki izin untuk pemanfaatan pelabuhan khusus. Kami juga perlu melaporkan bahwa di dalam pemetaan kawasan, sebetulnya kawasan hutan juga itu ada di pantai, seperti perlindungan mangrove dan lain sebagainya. Itu masuk dalam kawasan lindung. Nah, kawasan-kawasan ini juga banyak digunakan untuk menjadi pelabuhan, dan itu dilanggar begitu saja tanpa ada pinjam pakai hutannya. Ada alasan katanya kapalnya kan tidak sadar di darat karena ada tankboat, ada apa namanya, ada yang menjadi transit itu apa namanya, ada tongkang, jadi kan hanya pinggir, jadi kapalnya tidak sadar ke situ sehingga itu tetap dianggap bukan pelanggaran. Ini pernyataan salah satu oknum yang ada di Departemen Perhubungan Pusat ketika memanggil tim kami untuk mengklarifikasi kebenaran tuduhan dari Kedutaan Besar Cina yang disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia bahwa pemerintah Sulawesi Tenggara meminta 300.000 US dollar kepada setiap kapal, dan TNI Angkatan Laut meminta 500.000 US dollar kepada setiap kapal agar kapal-kapal itu dilepaskan pada saat kami memberikan pengawasan agar kapal itu diteliti lebih jauh bila muatannya belum memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, ini hasil pertemuan antara tim kami dengan tim dari Kementerian Perhubungan yang pada saat itu. Tetapi ketika saya menanyakan apakah ada eselon 1 yang hadir, nampaknya itu rata-rata eselon 3 dan bukan bidang yang berkaitan dengan pengawasan pelabuhan. Selanjutnya pada pelaksanaan ekspor, kami juga terus berkoordinasi dengan Bea Cukai untuk meminta Bea Cukai agar membantu kita di dalam pengawasan pengiriman ore atau bahan baku galian nikel ini. Ada beberapa indikasi yang kami temukan di sana, Pak. Yang pertama bahwa rata-rata atau sebagian besar yang mengekspor itu belum memiliki CNC. Bahkan CNC yang dimiliki itu administrasinya dijual. Jadi misalnya CNC-nya perusahaan A, tetapi materialnya perusahaan B, dipindahkan ke situ. Demikian juga dengan kuota ekspor. Kuota ekspornya perusahaan A yang pakai perusahaan B, tetapi bukan di lokasi perusahaan yang sama. Kemudian eksportir yang terdaftar ini tentu sudah tidak bisa lagi kita identifikasi apakah itu eksportir terdaftar atau tidak, karena ada pemilik IUP, ada JO, dan ada pembeli di kapal itu. Kemudian persetujuan ekspor, pembayaran dan pelaporan royalti dan iuran tetap, ya, yang seharusnya ini diselesaikan semuanya. Kemudian keterangan asal barang dan laporan surveyor atau sertifikat of analysis. Saya juga perlu menyampaikan bahwa salah satu kelemahan yang kita alami di surveyor itu, kami menduga, Pak Kabar Eskrim, Pak, di sini ada permainan, Pak. Ya. Orang-orang surveyor itu tidak ada di lapangan dan tidak ditunjang dengan laboratorium di pelabuhan, sehingga yang dibutuhkan hanya dokumen administrasinya. Pemeriksaan fisiknya kami yakini mereka tidak lakukan. Dan konon informasinya surveyor ini dibayar oleh pengusaha yang mengekspor. Tentu dia akan bekerja sesuai dengan pesanan yang membayarnya. Nah, dalam beberapa kenyataan kita temukan bahwa material itu sesungguhnya grade-nya 2% atau grade terbaik, tetapi surveyor melaporkan hanya sekitar 1,2 atau 1,5. Dengan demikian terjadi reduksi dari kualitas nilai maupun harga yang seharusnya itu harus dilaporkan, dan itu menjadi bagian yang harus diberikan kepada negara. Kami juga mensinyalir Pak Kabak bahwa ada istilah insider trading dan transfer pricing, ya. Jadi ya mungkin waktu yang lalu sudah terungkap barang ini, ya, dijual pada grup perusahaan yang sama dengan harga yang rendah, tetapi tidak sesuai dengan harga pasar yang sesungguhnya. Ini juga mereduksi kewajiban-kewajiban kepada negara.